Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua kata yang mana dua kata tersebut ketika terdengar dari orang yang kita cintai, yang kita sayangi, maka dua kata tersebut mampu menenangkan hati dan menyegarkan telinga. Apa dua kata tersebut? Yang pertama adalah kata cinta dan yang kedua adalah kata rindu. Dan dua kata ini akan terasa menyenangkan hati kita ketika terdengar dari orang-orang yang kita cintai. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang bernama surga, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala?
makhluk Allah yang bernama surga ini sangat mencintai dan merindukan kita semuanya. Sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar." Surga itu, kata baginda Rasul, sangat mencintai dan merindukan 4 golongan atau 4 kelompok. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah talil Quran. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah, rajin membaca Al-Quran. Al-Quran tidak akan pernah layu ketika kita tinggalkan, dan kitalah yang akan layu dan akan jauh dari berkah ketika meninggalkan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran, hidupnya akan berkah. Dan orang yang membaca Al-Quran seperti orang yang sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh baginda Rasul, Idza arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Ketika kalian menginginkan untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah baca Al-Quran. Maka hendaknya lah istiqamah, rajin membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua yang sangat dicintai dan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wahafidil lisan, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya dan ucapan-ucapan yang kotor, dan ucapan-ucapan yang tidak baik, dan ucapan-ucapan yang tidak berguna. Maka ketika baginda Rasul berbicara tentang iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, baginda Rasul juga memerintahkan kita agar kita falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaknya ucapkanlah atau berucaplah dengan sesuatu yang baik. Falyasmut, atau diam saja, karena diam itu lebih mampu menyelamatkan diri manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga yang sangat dicintai dan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa mutarrijil jiran, yaitu orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang terkenal dengan julukan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan anak turun beliau rata-rata menjadi nabi, dan bahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim ini yang terkenal dengan kekasih Allah, Khalilullah, termasuk kebiasaan beliau, termasuk akhlak mulia beliau adalah ketika beliau hendak mau makan, beliau tidak pernah makan sendiri. Beliau sebelum makan berkeliling kampung mencari umatnya. Ketika ada umat atau kaum Nabiullah Ibrahim belum makan, beliau ajak untuk makan bersama. Beliau tidak tega, beliau
Beliau tidak bisa melihat umatnya belum kenyang, belum melakukan sarapan pagi atau sarapan sore misalnya. Beliau adalah sosok seorang yang sangat dermawan, welas asih. Sifat welas asihnya, sifat kasih sayangnya terhadap umat, terhadap manusia sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang keempat, yang sangat dicintai dan dirindukan oleh surga Allah adalah wassaimina fi syahr Ramadan, yaitu orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan puasa. Ramadan adalah bulan sedekah. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan hikmah. Ramadan adalah bulan bagaimana ketika seseorang di bulan itu berhasil luar biasa ibadahnya, maka insya Allah setelah Ramadan akan menjadi baik dan sangat luar biasa. Dikatakan oleh seorang ulama bahwa Ramadan adalah jantungnya tahun. Kalau dalam satu tahun itu ada 12 bulan, maka jantungnya adalah Ramadan. Manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya jantung. Manusia tidak akan pernah bisa bernafas tanpa adanya jantung. Dan tahun itu sendiri juga bisa hidup karena adanya Ramadan. Manusia yang menyempurnakan ibadahnya, yang luar biasa ibadahnya di bulan Ramadan, yang nilainya bagus di bulan Ramadan, maka setelah Ramadan insya Allah akan menjadi bagus, insya Allah akan menjadi luar biasa. Karena Ramadan adalah tolak ukur bagaimana ketika seseorang di bulan Ramadan tersebut nilainya bagus ibadahnya, maka setelah Ramadan akan menjadi lebih bagus dan bertambah bagus. Ibarat orang yang melakukan ibadah haji setelah ia pulang ke Indonesia, ketika hajinya diterima oleh Allah, hajinya luar biasa, mabrur, maka setelah itu pulang ke tanah air akan menjadi lebih baik, menjadi luar biasa. Yang asalnya tidak baik menjadi lebih baik, yang asalnya kurang rajin beribadah, semakin ia beristiqomah dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض. أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على نور الأنوار سر الأسرار وطريقة الأغيار افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأدار وأصحاب الأحيان عدد نعم الله وأبداعه. أما بعد أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك
وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واهلك الكفرة والمشركين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والفتن والمحن والزلازل والشدائد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم. آمين 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 يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله جل وعلا.